Selamat datang di podcast pagi bersama Dik Muhammad anjay. Ini podcast pertama gue. Apa ya? Buat lo yang nanya-nanya apa sih podcast? Rencananya ini podcast punya gue yang akan gue launch setiap minggu, yang berisikan tentang pandangan hidup gue, omelan gue, dan celotehan gue tentang banyak hal yang bakalan gue rekam selama 15 menit sampai 30 menit ke depan. So, hopefully gue bisa menaiki tangga ketenaran and get back on the track. Gue lulus tahun, udah lupa deh. Gue lulus SMA itu, gue kira gue tahu apa yang bakalan gue lakuin, dan gue ngambil jurusan yang gue percaya, dan karir gue juga berdasarkan itu. Kalau ditanya passion gue apa, nggak tahu ya. Tapi sekarang gue lagi nyari duit. Aduh, kenapa gue nggak jadi dosen aja sih? Kalau nggak gue jadi lawyer kayak Hotman Paris gitu. Kerja sesuai passion itu kayak salah deh. Menurut gue yang paling penting adalah belajar komitmen sih. Belajar untuk bertanggung jawab, udah itu aja. Karena apa ya, passion seringkali memalingkan lo dari kesempatan yang ada. Dan gak semua kesempatan sesuai sama passion lo. Gue seorang digital marketing di sebuah perusahaan di Jakarta Barat. Ya gitu sih. Gue lagi sebel banget tuh sama orang-orang yang suka benerin komen orang di internet. Emang suka, itu orang emang suka ngurusin orang lain apa gimana? Lu nggak punya teman? Kalau lu nggak punya teman, terus tingkah lu suka benerin orang di internet, lu harusnya sih bisa nebak kenapa lu nggak punya teman. Karena aduh, itu kayak tai banget sih sebenarnya. Kadang orang salah, ya dibiarin aja salah. Maksudnya ya orang tuanya juga nggak bisa ngubah, apalagi lu. Terus punya kuasa apa lu ngerubahnya gitu? Lu nabi di sosial media, anjing, kesel gue. Terus kenapa lu harus merasa berkewajiban untuk bla bla? Maksud gue susah punya temen kalau lu doyan ngebenerin orang lain, apalagi dan lo bukan yang paling keren dari geng. Maksudnya lu bukan, ya lu orang yang biasa-biasa, bukan lu yang suka dijemput gitu. Aduh, gue sih nggak ada harganya deh. Gila sih. Udah mau 4 menit, udah 4 menit anjir. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya atau cerita-cerita, boleh email ke podcastpagi@gmail.com. Boleh email ke podcastpagi@gmail.com. Boleh email ke podcastpagi@gmail.com. Anjing, keren ya. Soalnya kalau kata marketing sih, lu harus diucapin 3 kali gitu biar nempel di kepala lu gitu. Katanya sih, gue nggak tahu sih. Everybody seems doing something and I'm not. Dan gue cuman seorang yang nggak punya banyak temen digital marketing yang skillnya pas-pas. Kadang suka ada tuh soalnya di mana-mana gitu.
si ini mah nggak bisa gini-gini, waduh, nggak tahu ya gue cuman nggak apa-apa sih lu ngomongin gue nggak mau berdebat aja sama orang bodoh. Ya gitu ya, percuma dong ya, gimana kalau misalnya ya dia merasa pintar dan benar, oh iya ya, mungkin lu bener. Ya udah, lanjutin aja nggak apa-apa. Aduh, ya gitulah. Aduh, terus gue mau bahas apa lagi ya? Gue sebel banget sama gue bingung banget itu di era sosial media ini. Kayaknya everyone connect, tapi semua orang sebel aja gitu. Semua orang secretly judging of everybody. Iya kan? Come on, you do it. Gue tahu lu setiap hari ngeliatin story Instagram temen lu atau story WhatsApp orang-orang di sekeliling lu cuman buat diomongin lagi. Aduh. Terus lu login Instagram tuh pasti cuman pengen tahu aja kan kegiatan orang ini apa, terus lu omongin di belakang. Wah. Ngejudge orang yang kebanyakan selfie tapi nggak kece gitu. Ini orang kok nggak sadar-sadar. Gimana mau ada yang sadar? Setiap dia posting ada yang nge-like. Mestinya nge-like itu ada like sarkastik sama yang enggak gitu. Jadi biar ketahuan, wah ini si anjing nge-like sarkastik nih gitu. Aduh, hopeless. Why people do that? Gue beneran loh kayak ngerasa hopeless gitu. Kayak nggak mungkin ada satu hal yang jenius gitu dari orang yang kayak gitu. Aduh, gue tuh suka banget gitu ngomongin orang. Aduh, nggak tahu sih. Lu juga lu suka anjir, jangan so suci deh. Kalau menurut gue ini ya, gue tahu ada quote yang bilang money doesn't buy your happiness. Tapi orang berduit ada yang bilang gitu, but you rather cry on Mercedes Benz. Kalau emang uang bisa membeli segalanya gitu, tapi kenapa orang-orang yang kaya itu usahanya keras banget gitu buat nunjukin kalau dia kaya gitu? Apakah rumah besar tanda bahagia gitu? Kenapa rumah lu harus besar jadi buat pertanda bahagia gitu? Ya gak sih? Aduh, berat. Putus tuh paling berat. Kenapa gue belum mau menikah? Iya. Karena gue jujur nih, minta putus aja nggak bisa gue. Terus gue punya sosok kejujuran hati. Gue pengen lo jadi teman hidup gue sama. Aduh, gue nggak ngerti ya kenapa. Gue nggak ngerti kenapa. Karena tuh kayaknya nyampein berita positif itu emang gampang banget. Yang susah itu ya nyampein berita negatif gitu kan. Pesan gue ini khususnya untuk di sekitar gue yang ingin menikah. Anjing, bukan sosok gue. Nggak tahu. Anjing, gue males banget gitu. Nggak, maksud gue tuh pastikanlah dua-duanya ber-KTP gitu. Maksudnya dua-duanya sama dewasa gitu. Jangan bego-begoin anak kecil. Terus apalagi ada yang lebih tuanya gitu. Ini bukan buat cowok ke cewek ya, cewek ke cowok juga sama. Jangan manfaatin, yang penting sama-sama dewasa aja, sama-sama ini keputusannya gitu. Anjing, gila, keren ya. Goks, fake. Lanjut ya, fake. Ini kalau misalnya ada yang komen ini, aduh anjing lah, bodoh. Pokoknya yang bertanggung jawab,
yang aman. Ya namanya juga naluri, mau gimana lagi ya, ya kan? Kalau keinginan pergi lebih besar daripada keinginan melakukan, mendingan ditahan aja. Bohong, lo harus ngikutin kata hati. Nggak semua kata hati harus dilakuin. Yang penting lu tahu prioritas aja. Yang lebih penting mana gitu. Putus apa ngelakuin nih? Iya, iya. Itu kan yang harus dijawab sama semua orang kan. Karena putus itu susah. Lebih banyak perencanaan yang mana gitu, yang nembak atau mutusin. Kayak ada yang bisa jawab deh. Kalau misalnya ada yang bisa jawab gitu, ya nembak lah ya. Kalau nembak itu biasanya tuh harus lo harus ngompakin teman-teman lo, terus stalking IG-nya lama banget, harus minta nomor HP-nya, terus lo harus 4 hari WhatsApp baru bisa diajak jalan ya kan. Habis itu diulang 5 kali baru ditembak gitu. Putus juga kayak gitu. Putus tuh kalau udah kepikiran Februari ya terrealisasi tuh Oktober lah. Ya syukur-syukur gak sampai setahun gitu. Kalau putus tuh biasanya harus mikirin apa yang harus direbutin, apa yang apa yang harus jadiin kesalahan ya. Iya ngaku loh. Apa terus apa gue harus pura-pura nggak jelas gitu. Aduh gila. Belum lagi kalau lo punya masalah good image gitu, misalnya apa ya, selingkuh udah bukan opsinya lagi. Kalau ketahuan gue jadi nggak orang baik lagi dong. Aduh gue gimana ya, putus. susah gitu. Kalau semakin sayang semakin gimana gitu ya kan. Kalau 2 bulan lagi dia ulang tahun gak bisa hari itu, sebelum ulang tahun apa sudah ulang tahun ya, apa sebelum ulang tahun ya, jadi nggak keluar duit buat beli kado. Iya. Jujur tuh susah. Makanya lu harus ya gimana ya, jujur itu mahal. Karena orang yang mau minta putus itu terus dia ngomong kayaknya kita harus ngomong. Ngapain harus ngomong? Padahal lu kan udah buat keputusan tapi emang nggak berani ngomong. Lu nggak bisa gitu tuh, lu bilang beb ini keputusan aku, nggak bisa gitu. Kenapa harus bilang kayaknya kita harus ngomong deh? Aduh, gue bingung. Menurut gue sosial media tuh yang menghubungkan orang adalah kemajuan. Menurut gue enggak lagi. Ya maksud gue kemunduran, menurut gue kemunduran orang buat move on dari hidupnya, ya enggak sih? Gue nggak pernah mikir loh kalau connecting people ini such a good thing. Cuman aduh nggak ngerti deh gue, bikin lama move on. Yang udah lama putus saya masih sering lihat halaman mantan ya kan, lihat fotonya. Aduh foto gue masih ada apa enggak ya? Ngapain gitu? Jadi selain mengakibatkan ria, kesombongan, iri dan dengki dengan orang lain, ya. Ya kan? Sebetulnya isi sosial media tuh isinya cuman iri sama liburan orang, sama lihat mantan gue ngapain lah sekarang. Iya kan, udah gitu doang. Sosial media itu pilihannya antara lu mau nambah temen atau lu udah mau cut teman-teman lu, ya udah gitu aja sih. Soalnya kan balas dendam termanis itu adalah kesuksesan ya kan. Biasanya orang-orang yang ngerti bikin mantan lebih kece padahal lu benci banget sama dia, terus lu usaha lagi, terus anjing deh kok jadi baik ya baksat, terus jadi lebih cantik ya, masih mau gak ya sama gue. Dan pas balikan lagi tuh kayak anjing ini kok masalahnya ini lagi, dia cerewet, dia demanding, aduh kampret lah anjing. Feeling balikan ke mantan tuh bangsat deh pokoknya. I don't know how people keep this shit. So yeah, udah hampir 15 menit ya. Ini podcast pertama gue, udah itu aja. Gue tahu pasti banyak yang kurang.
masih susah ya. Mungkin minggu depan gue bakal balik lagi, so I will try to post tiap minggu. Gue juga nunggu pertanyaan kalau misalnya mau kirim ke gue, jadi lo bisa aja mention ke gue atau cari di channel ini di YouTube atau di platform-platform lain juga dengan nama yang sama, atau kalau mau email ke podcastpagi@gmail.com. Kalau email bisa ke podcastpagi@gmail.com. Kalau email bisa ke podcastpagi@gmail.com. Ya, jadi itu aja guys. Hopefully see you next week, gitu. Cukup pada umumnya gitu kan ya, closingannya keren kan. Bye bye.